Saya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Acara Jalan Santai dalam rangka peringatan Hari Bakti PUPR ke-74 pada pagi hari ini dimulai. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tual, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili Bapak Ibu staf ahli Wali Kota, para asisten lingkup Sekda, Bapak Ibu Kepala OPD, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sesaat lagi acara pelepasan akan segera dimulai. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu yang masih duduk untuk langsung dapat bergabung, karena acara ini sesaat lagi akan dilepas oleh Bapak Wali Kota Tual. Didampingi Forkopimda untuk melepas peserta Jalan Santai diawali dengan hitungan mundur dari 5 sampai 0. Dengan hormat disilakan. Saya Wali Kota Tual pada hari ini Sabtu tanggal 7 Desember 2019 melepaskan Jalan Santai dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-74. Saya nyatakan dengan resmi saya lepaskan. Hitungan mulai dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Wali Kota Tual, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, yang kami hormati para staf ahli Wali Kota, para asisten Sekda Kota Tual, Bapak Ibu pimpinan OPD,
pimpinan instansi vertikal, serta hadirin yang berbahagia. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, acara dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-74 yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2019 di bawah sorotan tema Sigap Membangun Negeri untuk Indonesia Maju pada hari ini Sabtu 7 Desember 2019 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, marilah kita berdoa sejenak sembari menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pelaksanaan hari ulang tahun PU dapat berjalan dengan aman, tertib dan sukses. Dan izinkanlah kami pada kesempatan ini menuntun doa menurut keyakinan ajaran agama Islam kepada saudara-saudaraku umat Kristiani agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nasib aplikasi Tuhan yang Maha Penyayang tak pandang saya. Di pagi hari yang indah dan ceria ini, kami hamba-hambamu memohon kehadirat-Mu ya Allah, agar kiranya Engkau dapat memberi berkati pelaksanaan kegiatan ini ya Allah. Karena pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan Hari Bakti PU, khususnya jajaran PU Kota Tua bersama stakeholdernya. Ya Allah, Ya Alim, Tuhan menyadari sungguh bahwa kemampuan kami sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya ilmu. Ya, berilah kami kesanggupan dan kemampuan. Mudahkanlah kami, berilah kami kemampuan dan kesanggupan. Mudahkanlah urusan kami ya Allah dalam membangun bangsa dan negara ini demi terwujudnya masyarakat yang adil. Dan yang kami lakukan terhadap kami ya Allah, betapa banyak ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan para pendahulu kami. Ya Allah, terimalah
doa dan persembahan kami yang kami persembahkan kehadirat-Mu dari lubuk hati kami yang paling dalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota yang saya hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tual dan Maluku Tenggara yang saya hormati, para tokoh adat, Bapak Raja dan Pak Kapitan yang saya hormati, para asisten, staf ahli dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Tual yang saya hormati, pimpinan instansi vertikal, BUMN, UMD yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, para tokoh agama yang saya hormati, pimpinan organisasi masyarakat OKP yang saya hormati, Ibu Ketua PKK Kota Tual beserta anggota yang sempat hadir yang saya hormati, Ibu Ketua Darmonida beserta anggota yang sempat hadir yang saya hormati, para kepala sekolah, dewan guru beserta siswa yang hadir yang saya hormati, pimpinan redaksi media massa, baik media elektronik, media cetak dan media online, dan hadirin yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-74. Pada tanggal 3 Desember 1945, tepat 74 tahun yang lalu, 21 orang pegawai yang ditugasi menjaga gedung Sate di Bandung, yang merupakan gedung Departemen Pekerjaan Umum saat itu, menghadapi serangan pasukan sekutu. Dalam peristiwa tersebut, telah gugur 7 orang pegawai PU, yakni Didi Hardianto, Kamarga, Muhtarudin, Suhodo, Rio Susilo, Supengat, Ranu, dan Surjono, yang selanjutnya kita kenal sebagai pahlawan Sabta Taruna. Jadi momen ulang tahunnya pada tanggal 3 Desember, tapi perayaannya kita baru rayakan pada hari ini di Kota Tual. Bapak, Ibu, dan hadirin undangan yang saya hormati, kekompakan dan semangat juang yang luar biasa dari pahlawan Sabta Taruna tersebut selalu menjadi inspirasi setiap insan PUPR dalam menjalankan tugas, khususnya pada saat ini di mana pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas dalam rangka mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Dengan tema Hari Bakti PU tahun ini, sigap membangun negeri untuk Indonesia maju, saya mengajak kita semua untuk terus bekerja sama dan menjaga kekompakan dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang merata guna mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Tual, yakni terwujudnya Kota Tual sebagai kota beradat yang beriman, ekonomi kerakyatan responsif, akuntabel, demokrasi, amanah, dan transparan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur sangat berperan dalam meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur di daerah. Namun peran ini tidak akan semata menentukan keberhasilan jika tidak ditunjang oleh semua pihak terkait, diantaranya kontraktor maupun masyarakat di Kota Tual. Bapak dan Ibu dan hadirin undangan yang saya hormati, peringatan Hari Bakti dimaknai sebagai kesempatan untuk refleksi perjalanan panjang di bidang PUPR, meningkatkan jalinan hubungan kerja dan kekeluargaan internal, memperkuat jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya di bidang pembangunan infrastruktur, dan memperkuat nilai tekad dan komitmen untuk pembangunan infrastruktur. Izinkan saya sedikit menyampaikan apa yang telah dan akan kami laksanakan beberapa saat ke depan. Pertama, untuk bidang bina marga, kita mempunyai 2 target. Yang pertama, membuka desa-desa yang terisolir. Itu kita sedang laksanakan di 2 desa, yaitu Desa Hirit di Kecamatan Kur dan di Tam. Ini untuk membuka keterisoliran. Yang kedua adalah meningkatkan kemantapan jalan. Sesuai dengan petunjuk pimpinan Pak Wali Kota,
ada beberapa jalan yang akan kita bangun lagi, diantaranya jalan akses antara Dula dan Hoitahait. Selanjutnya jalan dari UN menuju ke Lu. Jika jalan-jalan ini sudah kita benahi, maka tinggal kita meningkatkan kemantapan jalannya dengan membangun bangunan pelengkap jalan dan berupa drainase, trotoar, terutama pada jalan-jalan kolektor, jalan-jalan utama, dan perlengkapan jalan seperti lampu jalan. Semuanya akan kita sediakan. Untuk bidang tata kota, kita sementara mereview dokumen perencanaan penataan ruang kita, yaitu RT/RW. Sebentar akan dilakukan diskusi, review RT/RW, dan penyusunan RDTR, rencana detail tata ruang. Ini ada 2, Kecamatan Dula Selatan dan Kecamatan Dula Utara. Kita juga lagi membenahi pembangunan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau, di antaranya taman-taman kota dan kawasan Kiom Morhir untuk pembangunan ruang terbuka publik. Sementara untuk sumber daya air, SDA, itu kita melaksanakan pembangunan irigasi, talut, untuk mendukung infrastruktur untuk kebutuhan kemandirian ketahanan pangan untuk irigasi dan perlindungan pantai untuk talut. Sementara untuk bidang cipta karya, kita fokuskan pada pemenuhan penyediaan air bersih seperti yang kita canangkan sekarang, dan penyediaan sanitasi layak, terutama air limbah. Untuk air limbah ada 2 kebijakan pemerintah pusat. Yang pertama, SPAL setempat dan SPAL terpusat. Artinya, jika selama ini septic tank kita langsung buangan air limbahnya bisa mengotori, mencemari tanah, maka dengan sistem ini ada pengolahan untuk SPAL terpusat, pengolahan di tempat untuk bisa kemudian ketika air buangannya dibuang ke drainase, itu sudah punya kualitas yang tidak mencemari lingkungan. Sementara untuk SPAL setempat itu kemudian kita akan buang dengan mobil tinja. Tahun ini kita pengadaan 2 unit dan akan dibuang ke IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja yang sudah kita bangun di hotel. Pencanangan target capaian 100% akses air bersih Kota Tual guna pemenuhan akses air minum merupakan tugas layanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah, Pemda, kepada masyarakat dalam mewujudkan pencapaian akses air minum layak sebesar 100% dan akses air minum aman 15% di tahun 2024. Total anggaran yang untuk air minum dari tahun 2009 sampai 2019 untuk air minum adalah sebesar 53 miliar 918 juta lebih. Dana tersebut kita gunakan untuk membangun 12 SPAM, termasuk di pulau-pulau. 13 bak reservoir, jaringan pipa distribusi sepanjang 106,47 km, baik di Dula Selatan maupun Dula Utara dan pulau-pulau, dengan total sambungan rumah 1.263 SR. Diasumsikan 1 unit sambungan rumah melayani 5 orang, maka jumlah penduduk yang terlayani adalah sebanyak 6.315 jiwa. Dapat pula kami informasikan pada kesempatan ini bahwa wilayah yang sudah bisa kita layani untuk pelayanan PDAM Maren ini bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat sehingga bisa melakukan penyambungan rumah, antara lain dari Taar sampai Hotel Kampung Baru sampai di Hoitahait. Itu jaringan distribusinya sudah tersedia, tinggal jaringan distribusi ke kompleks-kompleks dan untuk saluran rumah. Lalu Gunung Iban ke sepanjang Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada juga sekarang berubah nama jadi Jalan Soekarno-Hatta. Yarler, UN, Polres, POM, Kelurahan Masrum, Hoket, Pertamina, Tanah Putih, Lorong 25, Lorong Citra, dan LPTQ. Selain itu, Fidetan, Mangon, dan Labetawi. Ini jaringan sudah sampai di sana semuanya. Pada tahun 2019 ini, kita melaksanakan pembangunan sambungan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar pada wilayah Kota Tual, yakni Kecamatan Dula Selatan 400 SR dan Kecamatan Dula Utara 100 SR. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak terkait yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam pembangunan infrastruktur di Kota Tual sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia pada acara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-74 dibacakan oleh Wali Kota Tual sekaligus meluncurkan pencanangan target capaian 100%
akses air bersih Kota Tual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten, lingkup pemerintah Kota Tual. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan OPD yang berkenan hadir. Yang saya hormati Bapak Raja, para Kapitan. Yang saya hormati Ketua Dharma Unita Kota Tual. Yang saya hormati para mitra kerja Kementerian PUPR, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-74 kepada seluruh insan dan keluarga besar PUPR. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kinerja serta kerja keras seluruh pihak, mulai dari jajaran Kementerian PUPR, pemerintah daerah, BUMN, dan mitra swasta, baik yang bergerak di bidang konstruksi maupun di bidang pembiayaan, untuk mencapai target pembangunan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-2019. 5 tahun terakhir ini, kita telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan untuk mendukung tol laut, pembangkit tenaga listrik, dan bendungan. Infrastruktur dasar pedesaan juga terus kita bangun, seperti saluran air bersih, jalan-jalan desa, perbaikan saluran irigasi dan embung yang tidak dilakukan hanya di Pulau Jawa saja, tetapi ke seluruh wilayah Indonesia, terutama ke wilayah Indonesia bagian timur, wilayah pedalaman, kawasan terisolir, dan daerah perbatasan. Hal ini kita lakukan tidak hanya untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Meskipun kita semua telah bekerja keras, agenda pembangunan infrastruktur belum selesai. Kita masih punya pekerjaan rumah, masih ada pekerjaan berat pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita memang masih tertinggal. Peringkat infrastruktur negara kita tahun 2018 berada di posisi 71 dari 140 negara. Di tingkat ASEAN saat ini, daya saing infrastruktur kita masih berada di posisi 5, kalah dengan Thailand, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bekerja lebih keras lagi untuk mengejar ketertinggalan dan menjadi yang terdepan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pembangunan infrastruktur harus memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Seluruh jajaran pemerintah dan mitra yang terlibat harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur fokus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menaikkan kelas UMKM, pengembangan pariwisata, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Oleh karena itu sudah saatnya kita menghubungkan infrastruktur yang tersedia dengan sentra-sentra produksi, menghubungkan objek wisata dengan sentra-sentra pemasaran. Jalan tol harus tersambung dengan kawasan industri. Pelabuhan harus tersambung dengan kawasan logistik dan distribusi.
bandara harus tersambung dengan kawasan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur lainnya harus tersambung dengan sentra dan kawasan ekonomi. Pengembangan konektivitas infrastruktur ini harus dilanjutkan. Konektivitas tidak akan terwujud tanpa ada sinergi dalam pemerintahan. Saya minta seluruh jajaran pemerintah untuk bersinergi, mulai dari pusat sampai daerah, untuk duduk bersama-sama menyepakati mana tanggung jawab pemerintah pusat, mana tanggung jawab pemerintah provinsi, serta mana tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi pemerintahan juga akan berpengaruh besar dalam kesuksesan agenda pembangunan berikutnya. Selama 5 tahun ke depan, kita akan melanjutkan pembangunan 60 bendungan, 1000 embung, 500.000 hektar jaringan irigasi baru, 2.500 km jalan tol, dan 60.000 km jalan baru. Kita juga akan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak menjadi 90%, serta akses sanitasi dan persampahan menjadi 80%. Kita pun akan melanjutkan program 1 juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, kita akan mewujudkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dengan konsep Smart Metropolis. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur 5 destinasi wisata prioritas yang kita targetkan selesai pada akhir tahun 2020, yaitu kawasan Danau Toba di Sumatera Utara, kawasan Borobudur di Jawa Tengah, kawasan Mandalika di NTB, kawasan Labuan Bajo di NTB, dan kawasan Manado, Likupang di Sulawesi Utara. Seluruh agenda pembangunan ini sekali lagi harus berdampak pada kenaikan kelas UMKM, pengembangan pariwisata, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Hadirin sekalian yang saya hormati, penggunaan teknologi saat ini sangat penting dalam setiap bidang pekerjaan, termasuk dalam bidang pembangunan infrastruktur. Saya minta pembangunan infrastruktur kita harus didukung oleh teknologi dan hasil riset yang aplikasi, sehingga akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Meskipun teknologi mutlak digunakan dalam pembangunan infrastruktur, tetapi seyogianya penggunaan teknologi tersebut membuka peluang lapangan pekerjaan, mulai dari proses perencanaan pembangunan sampai pada tahapan pemanfaatan infrastruktur tersebut. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga harus didukung dengan pembiayaan yang memadai. Tidak mungkin pembangunan di negara kita ini hanya dilakukan oleh pemerintah dan bersumber dari APBN saja. Kreativitas menjadi kunci pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan. Oleh karena itu, saya minta lembaga-lembaga pembiayaan dan mitra swasta untuk tetap ikut secara serius menyukseskan agenda bangsa ini. Mengakhiri sambutan ini, saya minta kepada segenap insan PUPR untuk meneladani semangat pantang menyerah, keberanian dan pengorbanan sebagaimana diperlihatkan oleh 7 pahlawan Sabta Taruna yang gugur di Gedung Sate, Bandung pada 3 Desember 1945 akan selalu menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi setiap insan PUPR dalam menjalankan tugas. Mari kita bersama-sama bekerja untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan dengan penuh tanggung jawab. Dirgahayu PUPR ke-74. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jakarta 3 Desember 2019.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nyambung saja yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, dalam 5 tahun ke depan, 5 tahun atau 4 tahun? 4 tahun. Ini rasanya enak-enak ngeri. Tinggal 4 tahun. Tadi sepintas waktu kita jalan santai, saya kelakar-kelakar dengan Bapak Musbida tentang sanitasi. Kota Tual, terutama kota lama yang kita istilahkan jantungnya Kota Tual, yaitu Desa Tual, itu sudah tidak bisa lagi air-air yang ada di milik masyarakat itu tidak bisa dikonsumsi lagi. Karena itu terlalu berdekatan dengan sapu tank, toilet di antara rumah-rumah karena sudah terlalu mepet rumah-rumah. Karena itu solusinya yang tadi disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa tahun ini kita sudah launching, ada sekitar 6.000 lebih yang terlayani. Dan itu terkait dengan pelayanan dasar. Kalau nanti SR itu sambungan rumah masyarakat dari pipa induk, karena kita punya reservoirnya sudah cukup, maka harusnya tahun ini sebagaimana janji kita itu masyarakat sudah harus teralirkan air. Kemudian juga Bapak Ibu tentang infrastruktur jalan. Beberapa akses memang sengaja kita rintis dari sekarang. Karena pola perencanaan kita itu bukan kita merencanakan untuk jangka 1 tahun, Pak. Kita perencanaan infrastruktur, tadi ada penataan tata ruang dan RDTL itu kan persyaratan mutlak bagi pemerintah pusat. Kalau pusat kasih turun bantuan, persyaratan teknis harus kita penuhi dulu. Kalau tidak itu terlambat, sulit kita buat proposal, bahasanya indah, lengkap dengan dokumentasi, lain-lain tidak akan dijawab. Jadi harus, apalagi sekarang proposal harus kita ajukan melalui sistem Krisna. Sekarang tidak bisa lagi manual. Karena itu, Bapak dan Ibu pimpinan teknis dalam hal ini OPD, itu harus mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Harus bisa mengecek informasi dari semua dirjen, dari kementerian lembaga, sumber-sumber dana apa yang perlu digarap, dan itu terpaksa harus dibuat dalam bentuk proposal. Tetapi sekali lagi proposal harus terakses melalui sistem tadi. Bapak-bapak sekalian, tadi penekanan Pak Presiden tentang beberapa prioritas, salah satu adalah wisata, destinasi wisata. Tual ini sudah membumi di mana-mana. Bapak Ibu pasti dengar yang disebut dengan surga tersembunyi. Hari ini saya sebagai kepala daerah, saya membuka dalam batang tubuh APBD, saya tidak tahu berapa persen sebagai sumber PAD yang menyumbang PAD dari sektor ini. Tidak ada. Tetapi kenyataan di lapangan terhampar sekian objek wisata. Nah ini maka kita fokus. Insya Allah hari Rabu atau Selasa, tanggal 10 kita akan rapat. Dan kita sudah bentuk tim pengendali ekonomi Kota Tual. Sepanjang tidak ada tim dan itu hanya menjadi tanggung jawab ANSI, Dinas Pariwisata misalnya, tidak akan mungkin jalan. Karena itu kita sudah merubah pola adalah unit teknis dalam hal ini Dinas Pariwisata lebih fokus bagaimana menggagas event. Menggagas event dalam rangka menjual dan mengekspos sumber daya alam yang kita miliki. Dalam hal ini objek wisata. Nanti urusan fisik kita kembalikan ke PU. Jangan unit teknis dalam hal ini Dinas Pariwisata urus fisik, urus proyek, tidak boleh. Proyek itu fisik, pekerjaan serahkan ke PU. Supaya Dinas Pariwisata dengan tim yang sudah kita bentuk di bawah asisten dan staf ahli, itu lebih menggagas kepada event-event apa yang harus kita paketkan dengan Maluku Tenggara bersamaan dengan Pesona Mitike itu. Supaya tamu-tamu yang datang, baik itu tamu mancanegara maupun tamu lokal, wisata
dari luar maupun dari dalam, ketika dia punya hasrat dan ingin untuk datang di Tual dan Maluku Tenggara, dia sudah tahu paket-paket apa. Jadi kepada Bapak Raja, kepala-kepala desa, pejabat kepala desa, agar terus-menerus melakukan pertemuan-pertemuan rutin dengan masyarakat desa. Agar desa-desa yang kita lirik untuk pengembangan wisata itu, sejak sekarang ini, sejak dini, dia sudah mulai mengerti bahwa itu adalah sebagai sumber kekayaan desa yang akan dikelola untuk mendatangkan ekonomi yang mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Sebagai contoh, Dula Laut, La Betawi, Tamedan, Ohitil, Ohitahit. Ini ada daerah-daerah yang menjadi target kita untuk pengembangan wisata ke depan, karena Tual tidak ada yang bisa kita banggakan. Seperti daerah lain, misalnya di Seram, ada Cengke, Pala, Duren, dan lain-lain. Kita di sini tidak ada itu, selain hanya yang punya laut sedikit, yaitu Dinas Perikanan Kelautan. Kemudian dinas berikut menjadi andalan kita adalah Dinas Pariwisata. Selebihnya adalah perdagangan, karena sektor jasa ini cuma sedikit saja, berapa persen saja. Jadi sekali lagi Pak Kapitan, Bapak Raja, kita ingin untuk nanti melakukan pertemuan secara bergilir dengan desa-desa, karena desa juga mendapat ADD dan DD. Sebenarnya dari dana desa dan dana desa itu bisa dimanfaatkan lewat BUMDes itu. BUMDes bisa kelola pantai-pantai itu. Karena itu sekali lagi pada pertemuan ini, juga di hari ini ada paket penyerahan bantuan untuk mobil operasional bagi raja-raja yang ada di daratan ini dulu, yaitu Raja Raskap Baldua Hadad, Raskap Tufle, dan Raja Sormaf Sofmas. Mesti kita hafal ini. Dan saya berharap nanti mobil ini juga oleh Pak Kapitan Ohitil Bab. Ini jadi cita-cita pada saat kami, saya dan Pak Wakil, Pak Usman, kita mencalonkan diri. Salah satu cita-cita adalah ingin untuk melestarikan kembali, mengangkat harkat dan martabat para raja kita yang ada di Kei. Karena lambat laun kita melihat sebagai anak negeri, anak Kei, kalau saja kita tidak ikut berpikir bagaimana mengangkat kembali harkat dan martabat kewibawaan daripada raja di Kei, lalu siapa lagi? Bayangkan tadi raja datang dengan motor, menghadiri hajatan-hajatan, baik hajatan pemerintah daerah maupun hajatan masyarakat dengan ojek. Kita sendiri sebagai anak Kei, bagaimana kita melihat? Bandingkanlah dengan raja-raja di luar Maluku. Saya lihat sendiri kok. Dan saya menghadiri acara Sultan Banjar Baru, Sultan Syahrir, Hairul Soleh. Saya hadir acaranya. Disitulah saya termotivasi dan terinspirasi. Saya punya cita-cita untuk satu waktu kelak para raja ini coba kita kembalikan. Jujur hari ini raja tidak punya rumah adat. Rumah khusus tidak ada. Jujur hari ini raja tidak punya pakaian adat. Yang kira-kira dalam satu pekan berapa hari kerja dengan pakaian apa tidak ada. Bahkan mungkin menggelar sidang-sidang adat dengan pakaian biasa. Karena itu hari ini kita serahkan mobil ini, mobil operasional, kita sudah kasih Velox dengan logo raja masing-masing. Tujuannya agar mobil itu bisa gampang terkontrol. Tapi tak yakin para raja semungkin mobil parkir di karaoke lah. Tapi wallah alam ya. Karena itu sengaja kita pasang logo itu supaya begitu parkir di mana ketahuan Pak. Kalau masih di acara tahlilan kan masih agak nyambung sedikit lah. Tapi kalau sampai kelihatan di ujung langgur ini patut dipertanyakan. Kedua, karena ini mobil raja, kalaupun ponakan atau keluarga urusan-urusan dinas, baik dalam urusan pemerintahan adat, kiranya ini juga harus dikontrol. Kadang-kadang kalau kunci ditaruh sembarangan, cucu ke ponakan bawa pergi, masalahnya logonya itu ikut terbawa Pak. Jadi hari ini kita serahkan, nanti teknis untuk menganggarkan biaya operasional BBM, kiranya ada pengertian baik dari desa. Karena raja ini membawahi desa-desa.
mungkin APBDes itu 1 bulan berapa rupiah supaya suku cadang dan biaya BBM-nya. Nah, tinggal hanya ada 2 raja di daratan Kur itu, ada Kilsoy dan Kilmas. Setelah kita tuntaskan urusan pengangkatan raja dulu, karena di sana masih tarik menarik raja. Di TAM juga insya Allah besok kita meluncur lagi untuk memediasi, karena raja di TAM sudah vakum hampir 40 tahun. Kita mohon kesediaan Bapak Raja untuk bisa sama-sama mendampingi agar kita menjadi mediasi atau menjembatani penyelesaian raja di sana. Saya kira itu beberapa hal, dan sekali lagi mohon dukungan, partisipasi. Semua program yang tadi kita baik lewat sambutan Presiden, sambutan Kadis, sambutan saya, ini semua jalan baik kalau dukungan partisipasi secara luas dari masyarakat. Kami ingin mau adopsi lagi gagasan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ini mesti direspon oleh Bapak Ibu Kepala Dinas. Jadi program oleh Gubernur DKI sekarang menggunakan istilah kolaborasi itu, kalau kita di sini kan meren itu gotong royong. Sebaiknya perencanaan ini sejak awal sudah harus melibatkan masyarakat. Dari perencanaannya sampai pada tingkat pelaksanaan dan pengawasannya. Karena kalau masyarakat tidak dilibatkan, dianggap seolah-olah seluruhnya itu menjadi tanggung jawab ansih pemerintah daerah. Kalau proyek itu berhasil, manfaatnya mereka nikmati. Tapi kalau proyek itu gagal karena perawatannya rusak, itu dan bilang apa? Sayang itu orang pemerintah kota itu. Nah, bagaimana kalau perencanaan kita robah sehingga proyek itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan sampai perawatan, pemeliharaan, masyarakat semua ikut terlibat. Sehingga tidak lagi ada pikiran, kesan seolah-olah seluruhnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, ini menjadi penting. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan peluncuran pencanangan target capaian 100% akses air bersih Kota Tual oleh Bapak Wali Kota Tual, berkenan mendampingi Kepala Dinas PUPR Kota Tual dan Direktur PDAM Kota Tual. Penyerahan secara simbolis bantuan subsidi pemerintah Kota Tual, penyambungan air bersih perpipaan berupa 500 sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyerahan bantuan operasional kendaraan roda 4 dari pemerintah Kota Tual kepada para raja dan kapitan di Kota Tual diterima oleh Raja Tual, Raja Dula, Raja Ohoy Tahit, dan Kapitan Ohoy Telfa. Bantuan kendaraan operasional roda 4, dan rencananya di tahun mendatang bantuan yang sama juga akan diberikan kepada Raja Kilmas dan Raja Kilsoin di Pulau-Pulau Kur serta Raja Tam di Kecamatan Tayandetan. Iya, terima kasih kepada para raja. Kami persilakan kembali ke tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Mari. Sama-sama. Iya. Pak. Iya Pak, sampai di pocket yang tertinggi pun tekanan air tidak berubah. Ini bisa untuk sampai 16 meter tinggi kan? Tanpa pompanisasi. Demikian acara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-74 tahun 2019 sekaligus peluncuran pencanangan target capaian 100% akses air bersih Kota Tual pada hari ini dinyatakan selesai. Dan dari tempat ini kami ucapkan selamat Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-74. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian.